Bagaimana dengan komposisi minyak bumi, gas bumi, dan batu bara? Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai proses terjadinya atau terbentuknya minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Nah, sekarang kita akan bahas tentang komposisi minyak bumi, gas bumi, dan batu bara. Yang pertama adalah komposisi dari gas bumi. Komposisi dari gas bumi yang paling utama adalah senyawa alkana. Ya, di mana senyawa alkana tersebut merupakan senyawa alkana yang bersuku rendah. Ya, artinya alkana tersebut merupakan rantai yang pendek atau alkana dengan rantai yang pendek. Contohnya adalah misalnya metana atau CH4, bisa juga etana atau C26, kemudian C3H8 atau propana, bisa juga butana ya. Ya, di mana etana ini kita gunakan juga sebagai yang pertama adalah bahan bakar, yang kedua adalah sumber gas H2, dan yang ketiga adalah bahan baku pembuatan metanol. Jadi, senyawa metana ini yang terkandung di dalam gas bumi itu bisa berupa CH4, C26, C3H8, dan C4H10, di mana CH4 itu bisa dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Yang kedua adalah sumber gas H2. Kemudian yang ketiga adalah bahan baku dalam pembuatan alkohol atau metanol. Kemudian C2H6 itu berfungsi sebagai atau berguna sebagai sumber bahan baku industri petrokimia. Nah, adapun C3H8 dan C4H10 itu kita harus cairkan terlebih dahulu. Nah, hasil dari cairan ini itulah yang kemudian dijadikan sebagai gas LPG. Atau kalau kita kalau kepanjangannya itu kan liquid petroleum gas atau LPG. Nah, itulah yang kemudian kita kenal sebagai gas yang kita biasa gunakan untuk memasak ya. Nah, kemudian komposisi gas bumi yang lain selain alkana ada juga senyawa lainnya. Contohnya adalah CO2, hidrogen sulfida, dan sedikit dari helium. Nah, kemudian bagaimana dengan komposisi minyak bumi? Adapun komposisi dari minyak bumi yang pertama adalah dia berupa alkana, kemudian yang kedua adalah sikloalkana. Nah, alkana dan sikloalkana adalah dua senyawa yang berbeda, di mana kalau alkana itu rantainya terbuka, sedangkan sikloalkana rantainya tertutup. Ya, di pelajaran senyawa hidrokarbon kita sudah membahas mengenai alkana dan sikloalkana. Jadi sikloalkana rantainya tertutup, sedangkan alkana rantainya terbuka. Kemudian komposisi minyak bumi yang lain ada juga senyawa aromatik. Dalam hal ini senyawa benzena. Nah, kemudian selain senyawa aromatik, minyak bumi juga mengandung senyawa alkena. Nah, di mana senyawa-senyawa ini itu merupakan suatu senyawa hidrokarbon. Nah, ternyata minyak bumi selain mengandung hidrokarbon, juga mengandung senyawa yang bukan hidrokarbon, atau di sini adalah senyawa karbon. Jadi senyawa karbon yang mengandung unsur O, S, dan N. Jadi senyawa yang mengandung unsur selain H, jadi sini ada O, oksigen, sulfur, dan nitrogen, itu bukan merupakan senyawa hidrokarbon, karena senyawa hidrokarbon itu hanya terdiri dari atom H atau unsur H dengan unsur C atau karbon. Nah, kemudian yang terakhir adalah hidrokarbon ya. Jadi hidrokarbon itu
itu lebih dari 500 senyawa yang terkandung di dalam minyak bumi. Ya, sedangkan senyawa karbon ini jumlahnya sangat sedikit. Nah, adapun senyawa hidrokarbon yang terkandung di dalam minyak bumi itu sekitar 500 senyawa. Nah, dari senyawa dengan suku rendah atau rantai yang pendek sampai kemudian senyawa dengan suku yang tinggi atau alkana dengan senyawa-senyawa ini dengan suku yang tinggi atau rantai yang panjang. Nah, berbeda dengan senyawa karbon, itu jumlahnya sangat sedikit di dalam komposisi minyak bumi. Berikutnya adalah komposisi batu bara. Jadi batu bara itu juga mengandung senyawa hidrokarbon yang bersuku tinggi atau rantai panjang. Ya. Selain itu, komposisi batu bara yang lain adalah bisa juga mengandung senyawa belerang. Nah, itulah komposisi dari minyak bumi, gas bumi, dan batu bara.